Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah video dokumentasi tugas Sagusanov App Inventor, yaitu tugas kedua berkaitan tentang membuat aplikasi profil diri secara sederhana menggunakan MIT App Inventor. Jadi nanti pada profil diri ini ada 5 screen, yaitu home, data diri, pekerjaan, karya, dan kontak. Kita masuk ke MIT App Inventor, kemudian start new project. Proyeknya kita tuliskan profil diri. Oke, nah ini untuk display di screen pertama. Kemudian kita upload aset-asetnya, yaitu untuk background. Kita upload semua background yang sudah kita siapkan tadi. BG1, BG2, BG3, 4 sampai 5. Satu-satu ya, nggak bisa langsung. BG2, kemudian kita pilih upload file, choose file BG3. Selanjutnya kita upload, yaitu untuk BG3, BG4 ya, background yang keempat. Oke, kita lanjut ke background yang kelima. Dan yang terakhir kita pilih foto yang akan kita tampilkan di profil. Nah, oke, setelah itu untuk screen pertama maka kita pilih backgroundnya yang ada di sini. Misalkan ini ya, nah, kita pilih background 1. Oke, nah kita tunggu prosesnya, dan berikutnya screen pertama kita buat horizontal arrangement layout di sini ya. Kita buat 3. Nah, untuk yang tengah ini backgroundnya kita hilangkan semua dulu supaya tidak menutupi background yang ada di belakang. Backgroundnya non, juga non. Maka kita pilih lebarnya sekarang. Untuk lebarnya kita pilih 100% supaya full. Height tingginya otomatis, yang ini juga sama ya. Lebarnya kita pilih 100%. Oke. Kemudian di horizontal arrangement yang kedua itu kita isi dengan image. Image nanti ya profil kita ya, di sini. Nah, image-nya ini kita pilih nanti ya, picture. Nah, ini seperti itu. Kemudian kita setting di tengah. Maka horizontal arrangementnya, horizontalnya kita pilih tengah. Kemudian fotonya yang kita setting pixel, dan ini juga 50. Oke, jika kurang berarti kita pilih 100 pixel juga. Kemudian di button di horizontal arrangement yang ketiga kita pilih button. Kita di setting di tengah juga, center.
Kemudian ini kita pilih misalkan blue, boleh ya, terserah, penting. Nah seperti ini sesuai yang kita inginkan displaynya. Ini misalkan 15, isinya mulai. Text colornya putih misalkan. Nah jika sudah berarti kita tambah aja ini 20. Kemudian supaya kita isi 30% misalkan. Nah seperti itu. Jika kurang maka bisa kita tambahin, misalkan supaya ada space-nya, kita pilih layout horizontal arrangement, taruh di posisi sini. Nah, setting height-nya 20 pixel. Oke. Nah seperti itu. Ini non, supaya ada space dari foto profil dan tombol mulai. Ini di screen yang pertama. Jika fotonya dirasa masih kurang, maka kita tambah 130 misalkan. Dan untuk lebarnya juga sama. Oke. Ini untuk screen yang pertama. Kemudian kita lanjut untuk screen kedua ya. Screen kedua, add screen. Nah, screen 2 sama seperti tadi. Langkah pertama yang dipilih adalah backgroundnya. Oke. Nah ini background 2, horizontal arrangement sama seperti tadi layout. Kita pilih horizontal 3. Kosong, backgroundnya hilangkan. Ya ini yang ketiga juga sama, backgroundnya hilangkan. Nah untuk yang kedua ini kita pilih nya 100%. Yang ketiga juga sama. Nah, di tombol di horizontal arrangement yang kedua ini kita isi dengan user interface-nya, yaitu label ya. Karena ini akan kita isi dengan nama kita, alamat dan seterusnya. Isi dengan data diri kita. Bisa kita setting center. Kemudian ini juga kita bisa isikan beberapa ya. Ini untuk labelnya kita taruh. Nah, ini mohon maaf, ini sepertinya harus kita isi dengan yang ini. Untuk horizontal arrangement yang kedua kita ganti dengan vertical arrangement. Vertical arrangement supaya nanti ketika kita isikan labelnya itu bisa tersusun secara vertikal. Tadi kan secara horizontal. Jadi labelnya 1, kemudian label 2. Nah, nanti akan mengikuti di bawahnya. Kemudian untuk horizontal arrangement. Nah, untuk horizontal arrangement yang ketiga kita isi dengan button yang akan membuat yang fungsinya untuk kembali ke layer pertama gitulah.
Nah, maka kita samakan aja dengan yang tadi ya, full. Kemudian sini 20, isinya kembali shape-nya tadi rounded, kemudian tadi 30 pixel, terus itu sudah cukup lah, tidak apa-apa. Oke, kemudian text labelnya kita ganti dengan nama kita, nama M. Syaiful. Nah, tinggal kita setting ya. Kita setting misalkan 20 semua, tidak apa-apa, biar sama. Sini 20. Isinya alamat, DL misalkan, tempat, tanggal lahir. Bangkalan 8 April 1986. Kemudian kalau terlalu besar maka kita misalkan 17 ya, juga samakan aja. Untuk label yang ketiga ini kita isi dengan alamat. Alamatnya di Jalan KH Mohtoha, Bangkalan. Nomornya nomor 99. Oke, ini tadi 17. Nah, sudah. Jika misalkan ini kurang ke bawah, maka kita setting tingginya misalkan 30%. Nah, atau kita ganti misalkan 50%. Terlalu banyak, 40. Nah, jadi sekarang untuk label-labelnya, teksnya bisa kita ganti dengan yang hijau misalkan, supaya lebih jelas. Nah, seperti ini untuk screen kedua. Kemudian untuk screen ketiga, supaya ada space seperti yang tadi, maka kita tambahkan dengan horizontal arrangement setelah yang vertikal tadi. Nah, jadi yang ini kita hilangkan backgroundnya. Nah, gitu. Otomatis, atau bisa kita setting 20 atau 5 pixel. Nah, itu space-nya. Sudah untuk screen kedua, maka kita menuju ke screen 3. Screen 3, backgroundnya kita pilih. Kemudian isinya tentang riwayat pekerjaan. Sama sebenarnya ya, cara yang paling mudah selain add screen itu adalah copy screen. Cuma biar istilahnya biar sama ya prosesnya,
nggak apa-apa karena kita sedang latihan, maka kita pilih sama seperti tadi, horizontal arrangement, kemudian ada vertikal dan horizontal. Nanti kembalinya ke awal lagi. Kemudian setelah itu kita siapkan di vertical arrangement yang ketiga, itu kita pilih label ya. Kita isikan label yang berkaitan dengan mohon maaf sebelumnya, sebelum ke label kita pilih, kita setting dulu yang ini 100% lebarnya supaya kelihatan. Jadi untuk labelnya nanti kita pilihkan beberapa ya. Label 1, label 2, label 3 misalkan seperti itu. Untuk horizontal arrangement yang kedua sama seperti tadi, tengah, kemudian kita isi dengan image. Mohon maaf, bukan image tapi button kembali, tombol kembali ke screen 1, ke home. Ini namanya kembali. Kemudian text colornya putih, shape-nya rounded. Kita cek apakah sama. Sekarang kita lanjutkan, kita isikan pengalaman riwayat pekerjaan ya. Labelnya put, kita bisa kasih 20 untuk judulnya, 20 isinya adalah judul, misalkan ini riwayat pekerjaan. Ya, ini kita sesuaikan sesuai kebutuhan. Jadi misalkan 17, terus labelnya kita isi dengan riwayat pekerjaan. Jadi misalkan dari tahun 2007 sampai 2019 Pak tutor agama. Ini untuk bagian berikutnya 2019 sampai sekarang. Turuman Kota Pasuruan. Ini kita setting 17 ya. Nah, sudah. Kalau ingin diturunkan kembali maka tinggal kita setting 35%. Kalau kurang berarti 40. Nah, jadi
posisinya riwayat pekerjaan itu ada itu di pas gradasi. Kita ganti warna teksnya dengan oranye. Kemudian kita tambah beri horizontal arrangement sebagai pemisah dari spasi istilahnya ya, setelah riwayat pekerjaan dan tombol kembali. Kita isi dengan 5. Oke, sekarang tambah screen keempat, itu karya. Untuk screen selanjutnya ini sama sebenarnya settingnya ya. Background image kita pilih, setelah itu kita tambah horizontal arrangement, vertikal, horizontal itu adalah. Jadi horizontal yang ini sebagai spasinya, yang tadi kita isi 5. Kemudian hilangkan background semua. Ini 100%, kemudian yang ini juga sama 100%, kemudian tambah button align center, ukurannya blue bold 20, kemudian defaultnya ronde, shape-nya ronde, kembali putih. Nah, di vertikal ini kita isikan dengan tabel 1, kita pilihnya center ya. Ini fontnya kita pilih kuning, nah biar mentereng, biar ngecreng. Tambah label lagi, tambah label. Nah yang ini sebagai label judul 20 font bold, judulnya adalah karya. Ini juga sama, kita pilih kuning, kita isi 15 saja, agak panjang nantinya. Ini deskripsinya adalah pengembangan perangkat. Pembelajaran di luar kelas. Oke, seperti ini. Coba kita cek nanti apakah ini terpotong atau tidak. Kita setting apakah nanti menyesuaikan atau seperti apa. Nah, belum kita tahu ya. Dan yang ketiga, yang berikutnya yaitu artikel pentingnya adab
sebelum ilmu. Sebelum ilmu. Isi 15. Boleh air. Artikel ini skripsi gitu aja. Oke, ini dikira cukup, anggap saja seperti itu. Kemudian kita pilih, ya ini tadi berapa ya, untuk tingginya di 40, samakan aja, dari maksudnya 40%. Kemudian kita di screen yang terakhir, nah backgroundnya pilih background yang kelima. Oke. Kemudian sama seperti tadi itu kontak ya. Sekarang di layer terakhir ini, screen yang terakhir, kita siapkan kontak person. Kita ulangi langkah-langkah yang tadi. On. Yang ini tadi tingginya 40, ya sama lah. Yang ini otomatis, tabel misalnya bukan tabel tapi vertikal. Center 100%. Ini 5 pixel sebagai spasi, dan terakhir isinya button ya, center width 100%. Oke, kita isi dengan label 1, 2, 3. Nanti bisa ditambahi kalau ada yang kurang. Ini bukan width-nya, keliru ya. Ini maksudnya height-nya yang 5 pixel. Nah, ini. Kemudian di sini button kembali 20, biru, bold, rounded, kembali putih. Sekarang kita pilih yang cyan 20, full, isinya judulnya apa, kontak person, kontak person. Nah, misalkan ini telepon atau WA.
878 544 888 20 15 atau 17 bisa. Berikutnya email saiful.mat@gmail.com. Samakan 17 dengan atasnya. Jika perlu ditambah, tambahi lagi. Misalkan Facebook atau Instagram, terserahlah. Ini saya tambahkan tuh 3 aja ya. Ini FB isinya Saiful 17. Nah, ini untuk kontak personnya yang di screen 2, berarti tambahin satu lagi ya, yaitu tambah judulnya adalah data diri. Teksnya hijau, input dan 20. Yang ini samakan dengan bawahnya, ini 17 tidak perlu di bold. Oke, kemudian yang ini berarti untuk tombolnya putih ya, samakan dengan yang lain. Screen 2, screen 1, screen 2, screen 3, oke, screen 4, screen 5. Kalau terpotong kita ganti yang screen 4. Oke, setelah kita desain sudah selesai, maka kita siapkan di bahasa blocking programnya di screen 1. Mulai dari screen 1, maka di screen 1 ketika button klik, when button satu klik, kemudian kita pilih prosedur, kontrol, open another screen. Ketika tombol button 1 itu diklik, open another screen, yaitu screennya namanya screen 1. Nah, ini harus sama ya, screen 2 maksudnya, dengan nama screen-screen yang ada di sini, besar ataupun kecilnya. Karena kalau beda huruf saja maka tidak akan berjalan fungsinya. Kemudian di screen kedua juga sama ya, ketika button ini klik, tapi itu kembali ke screen 1, maka kontrolnya open another screen, yaitu screen 1, kembali ke screen 1.
semua ya. Screen 3 sebenarnya ini kita tidak tahu ya, yang diharapkan itu nanti kembali ke screen 1 apa ke screen 2, tapi saya berspekulasi kembalinya adalah ke screen 1. Jadi ke tombol home, istilahnya sama seperti tombol home. Tapi kalau misalkan memang diinginkan kembali ke screen sebelumnya, ya tinggal kita ganti ukurannya. Teks. Kembali ke screen 1. Itu kalau yang diharapkan adalah kembali ke home ya, tampilan yang pertama. Tapi kalau diinginkan untuk kembali ke screen sebelumnya, ya kita ganti screen 2, itu aja sebenarnya. Tapi di sini saya kembalikan ke screen 2, ke screen 1, mohon maaf. Screen 4 juga sama. Ketika button 1 klik, maka kontrol open another screen. Screen name-nya adalah screen 1. Dan yang terakhir di screen kelima, when button 1 klik, open another screen name screen 1. Nah, sudah selesai, maka sekarang kita coba menggunakan App Inventor. Sebelumnya kita connect dulu. Maka selanjutnya kita koneksikan dulu ke HP kita ya, melalui MIT AI emulator ya. Ada AI Companion, MIT AI Companion. Jadi sebelum ke Companion-nya, maka kita hubungkan dulu HP-nya ke laptop kita. Nah, ini HP kita sudah terhubung, maka sekarang kita pilih Connect to AI Companion. Nah, sekarang kita pilih di sini ya. AI Companion, kemudian kita pilih continue without Wi-Fi, scan QR code. Nah, itu sudah proses. Sekarang tinggal kita tunggu prosesnya, kemudian kita lihat displaynya.
previewnya ketika dihubungkan. Nah, ini tampilan di halaman pertama. Ini ada logo dan tombol mulai. Kita klik mulai. Nah, maka dia menuju ke screen kedua, yaitu ada data diri, nama, tempat tanggal lahir, alamat. Kemudian ada tombol kembali ke screen 1. Nah, kita mulai lagi. Nah, berarti ini masih kurang tombol satu lagi, yaitu untuk menuju ke tombol berikutnya. Ini berarti next. Ada 2 tombol nantinya, ada tombol next dan ada tombol kembali. Oke, sekarang kembali dulu ke blok desain, karena nanti kalau seperti itu hanya bolak-balik di screen 1 dan screen 2. Oke, screen 2 berarti kita tambahi desainernya, yaitu kita tambah button. Buttonnya bold, kemudian 20, rounded, isinya misalkan next. Putih, kemudian backgroundnya kita pilih orange. Ini agak gelap. Oke, merah aja. Tapi ini 30%. Persen maksudnya 30%, 20 tambah lagi 30. Nah, seperti itulah. Oke, sekarang di blok programnya, berarti when button to click, ini bisa diduplikat ya. Open another screen, yaitu screen 3 dan screen 3 semua, berarti screen 3 kita tambah dengan 1 button lagi. Italic merah, 30%, shape-nya rounded. Kemudian bloknya juga sama seperti tadi. Langsung aja duplicate. When button to click, maka ini menuju ke screen 4. Jadi kembalinya itu semuanya kembali ke screen 1 ya. Kemudian screen keempat tambah 1 lagi, 1 button bold 20, 30%, shape-nya rounded, next, putih, ini merah. Bloknya duplicate. Ketika button kedua diklik, maka dia akan menuju ke screen
ke-5. Nah, sekarang kita cek kembali. Nah, kita mulai dari ini ya, tombol kembalinya ya. Nah, kita mulai. Ketika di klik tombol mulai, maka dia akan menuju ke screen 2, itu tentang data diri. Kembali, dia kembali ke asal di screen 1, kemudian ya kita pilih next, dia menuju ke screen 3, next lagi, screen 4. Nah, ini ternyata tampil semua ya, walaupun pada tampilan desainer terpotong. Tinggal kita ganti nanti lainnya, kita pilih yang center. Next ke screen ke-5. Nah, kembali. Oke, jadi seperti itu. Nah, tinggal kita istilahnya, kita hias atau kita modifikasi kembali jadi untuk space-nya, tapi secara umum semua blok programnya sudah jalan. Ini ada mulai. Nah, ini bisa kita tambah spasi nanti, atau ini supaya sama berarti kita setting sama-sama 30 gitu kan. Tombolnya ya tinggal supaya apalah istilahnya ya, biar kelihatan eye catching. Demikian untuk tugas yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.